Selamat siang Bapak Sekda, menjelang sore. Selamat siang, Bang Febri. Ya, Bapak Sekda sehat? alhamdulillah saya dalam kondisi sangat sehat, nyaman lah gitu. Nyaman ya Bapak ya, sehat, sehat banget ya Bapak ya. Ya, ya. Cerah lagi wajah Bapak ya, Oh, cerah. Kayaknya habis sholat. alhamdulillah. Kayaknya Habis sholat. Bapak Sekda, per 1 September benar ya Bapak pensiun Pak? Saya pastinya 1 Oktober. Oh 1 Oktober. 1 Oktober pensiun, dan karena ini kan berdasarkan ulang tahun, tanggal kelahiran bulan September, jadi pensiunnya setiap PNS tuh bulan berikutnya 1 Oktober. Jadi Bapak sebenarnya 1 Oktober ya Pak? 1 Oktober. Oh 1 Oktober. Saya pensiun 1 Oktober. Pak sudah 1 September Pak. Pak, sejauh ini Pak, Pemkot sudah membuka pendaftaran perekrutan calon sekda ya Pak? Ya. Melalui pansel Pak, membentuk pansel ya Pak? Kapan sih Pak dibentuk pansel ini? Pansel kurang lebih ya 3 bulan yang lalu. Sebetulnya ke pansel ini untuk open bidding. Biasanya umumnya open bidding itu dilakukan ketika pejabatnya sudah tidak ada. Maksudnya sudah pensiun gitu kan. Tapi saya mendesak, minta kepada Pak Wali Kota, izin ke Pak Wali Kota, meminta juga kepada kepegawaian agar dilakukan open bidding itu sebelum saya pensiun. Perekrutan ya Pak? Ya, jadi nggak ada model seperti ini di tempat lain. Nggak ada Pak? Nggak ada. Saya sekedar ada harapan saja supaya tidak ada jeda. Siapapun sekdanya, ketika saya pensiun tanggal 1 Oktober itu sudah ada pengganti. Sudah ada pengganti Pak pada 1 Oktober itu ya Pak? Ya, jadi tidak ada jeda lagi, tidak ada lagi nanti PLT atau PLH kirim dari Bandung gitu, langsung definitif gitu. Siap. Pak, sejauh ini Pak, tapi sebelumnya pansel dibuka, pendaftaran buka mulai dari tanggal berapa Pak? Pendaftaran sudah dibuka dan berakhir tanggal 21 Agustus. 1 Agustus ya Pak? Ya, kalaupun sampai hari ini menurut informasi ya baru 2 orang lah. Ada juga yang itu malah katanya dari luar gitu. Dari dalam baru yang buka mempersiapkan. Yang pasti saya minta kepada teman-teman kepala dinas yang eselon 2B yang memenuhi persyaratan baik umur maupun juga multi track jabatan itu bukan sekedar untuk kepentingan terdorong ambisius bukan, Iya Pak. tapi untuk kepentingan rasa kecintaan kita saja terhadap keberlangsungan pemerintahan di Kota Bogor. Bayangkan ketika sekda tidak ada kan repot juga. Makanya ini siapapun yang daftar itu adalah rasa kecintaan saya terhadap keberlangsungan pemerintah di Kota Bogor. Ada rasa kecintaan juga Ya. untuk membangun ya Pak? Ya, Pak, sejauh ini ramai apa sih ini Pak? Peminatnya Pak, pendaftarnya Pak? ya kalau saya kumpulkan 11 orang baru daftar 2-3 orang, ini belum ramai lah. Belum ramai ya Pak? Ramai. Mudah-mudahan masih ada waktu 2 hari ya. 2 hari gitu. Mudah-mudahan di ujung itu sudah bisa terlihat daftar berapa orang. 21 Agustus ini Pak terakhir Pak? Hah? 21 Agustus ini? Iya, 21 Agustus. 2020 Pak? Ya. Pak, pansel ini yang membentuk siapa nih Pak? Bapak sendiri? Enggak, wali kota lah. Oh, Bapak Wali Kota. Kota, siapa gerangan, 1 dari Kemenpan, asisten deputi di Kemenpan, ada juga 1 direktur dari Kemendagri, Apa Pak? salah satu direktur dari Kemendagri, kemudian ada Kapus Dik, pegawaian dari BKN, ada juga rektor IPB, Rektor. rektor Unpad, jadi Prof Arif dan Prof Dibin, termasuk juga salah seorang inilah orang dari masyarakat di luar 1 orang. Dari masyarakat. Berarti total anggota pansel 8 orang Pak? Enggak, 7 ya. 7 ya Pak? Iya Pak. Pak, hanya 3 orang ini Pak, berasal dari mana aja nih Pak? Belum tahu, yang tahu di kepegawaian. Tapi menurut informasi baru 3 orang yang daftar.
Yang satu juga belum daftar benar, baru buka akunnya saja, jadi belum semua persyaratan belum terpenuhi. Jadi Bapak belum tahu nih 3 orang ini berasal dari mana pendaftarnya Pak? Belum. Belum tahu ya Pak. Pak, untuk kualifikasi agar bisa menjadi seorang sekda apa aja sih Pak persyaratannya Pak? Sebenarnya kalau administrasi sih mudah-mudah saja, golongan memenuhi gitu kan 3C, kemudian juga 4C, 4C Pak? 4C Minimal Pak? ya 4C, kemudian juga dia sarjana gitu kan, kemudian ya punya pengalaman sempat jadi 2 kepala dinas lah gitu. Sempat 2 kali Pak? 2 kali kepala dinas. Minimal Pak? Ya. Oke. Selain itu Pak? Ya selain itu ya mampu ya cakap lah untuk bekerja gitu. Cakap. Pak, apakah harus berprestasi juga Pak? Prestasi sebenarnya normatif sih ya. Karena cerita tentang sekda ini mungkin bentuk pekerjaan tuh hampir 60% yang non teknis. Jadi ada ketulusan setiap pekerja, ada ketulusan dalam bekerja tanpa pamrih lah. Terus juga tidak ada kepentingan politis. Jadi libido politiknya harus tidak ada di sekda itu. Karena kalau sekda punya libido politik ini akan jadi repot. Urusan administrasi, kemudian urusan politik. Karena kalau politik kan harus kadang-kadang dibuat-buat gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang untuk kepentingan bagaimana orang tertarik dengan propagandanya gitu. Tapi kalau di birokrat kan harus pasti nyangkut dengan administrasi, baik nyangkut dengan personil, SDM, keuangan, termasuk juga aset. Ini suka nggak suka ya bicara yang pasti lah. Pasti ya Pak. Pak, kalau untuk masa kerja dari kandidat itu sendiri harus berapa lama Pak sisanya agar bisa menduduki posisi orang nomor 3 Pak di kota Bogor? Ya sebetulnya bebas saja. Bebas aja Pak. Karena kalau hitungan sekarang usia misalnya saya lihat di eselon 2B itu yang paling muda lah. Iya, Pak. Yang paling muda memenuhi persyaratan bisa ikut serta itu di usia 44 lah. 44 ya Pak? 4. Jadi berarti kan kalau 44 itu 16 tahun jadi sekda. 16 tahun Pak. Berarti kan 60 pensiun. 60 pensiun ya Pak? Itu jadi 16 berarti jadi sekda. Tinggal kekuatan bisa nggak gitu kan. Jadi harus juga diperhitungkan karena cerita tadi sekda itu bukan cerita tanda tangan dan balap saja, tapi semua di dapurnya lah, motornya untuk kepentingan pemerintahan di kota. Berarti minimal Pak masa kerja terakhir pada usia 44 ya Pak ya? Enggak juga. Oh enggak juga? Ya kalau sekda ini kan 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau 44 berarti kan untuk 60 tahun masih ada 16 tahun. 16 tahun. Lamaan menurut saya gitu. Jadi kalau sekda itu misalnya di ujung karir untuk PNS tuh ya 1 periode lah jadi sekda itu nyaman. 1 periode. Jadi mestinya jadi sekda tuh di ujung saja 5 tahun lah gitu. Oh. 1 periode. Iya, berarti 55 ya Pak ya? 55 itu pas. Pas ya. Jadi di akhir mungkin udah tingkat kedewasaan. Iya Pak. Sudah sinergi benar mengakar ke bawah, Iya, ke samping gitu kan. Kemudian juga ya nyeluruh lah, mampu tingkat kesabaran, mampu menghargai orang lain, dan kuncinya tidak ada kepentingan politis itu. Bapak, apakah akan melakukan propertas atau uji kelayakan? Kan sudah, nanti maksudnya pansel ini kan akan melakukan itu. Saya tidak akan terlibat, tidak mau ikut juga, tidak terlibat dalam panitia, dan saya tidak ikut juga, tidak mau juga, karena nanti saya khawatir subjektif saya. Biarkan aja orang luar semua jadi pansel, dan ketika nanti bisa didalami dari hasil wawancara segala macam itu diserahkan kepada Pak Wali Kota, hasilnya nanti Wali Kota yang menentukan. Dari 3 besarnya siapa orang yang gerangan yang pantas jadi sekda di Kota Bogor. Iya Pak. Kalau untuk uji kelayakannya nanti seperti apa sih?
banyak hal yang dilakukan selain kesehatan udah pasti lah ya. Kemudian juga psikotesnya juga dilakukan. Kemudian dia diminta satu hari itu membuat makalah. Makalah tentang apa nih Bapak? Ya, tergantung dia kalau sekda mau misinya apa gitu kan. Misalnya cerita tentang sekda sebagai motor penggerak organisasi pemerintahan, atau sekda sebagai mau lihat pendidikan, kesehatan, mau lihat keuangan, silakan aja. Tapi yang pasti sekda berfungsi sebagai membantu kepala daerah dalam rangka membuat kebijakan. Nah, silakan nanti siapapun yang akan ikut, mereka membuat judul, makalah, permasalahan yang ada, kira-kira solusinya menurut dia akan apa yang dilakukan, itu aja. Pak, kalau nanti yang melakukan fit and proper testnya berarti dari pansel sendiri ya Pak? Bukan dari anggota DPRD? Enggak. Pak, kepala dinas Pak di Kota Bogor dari anak buah Bapak, siapa kira-kira atau sudahkah mencalonkan atau sudahkah mendaftarkan Bapak kepala dinas anak buah Bapak itu? Kan saya bilang baru 2 orang tadi, saya belum tahu juga siapa yang daftar gitu. Tahu itu Tapi kalau saya lihat sih kabar-kabar ya sama aja lah, siapapun kepala dinas yang memenuhi persyaratan di Kota Bogor ya 11-12 sama aja gitu kan. Tinggal mungkin kebiasaan aja, karena orang bisa tuh karena biasa gitu. Biasa tiap hari datang pagi, biasa tiap hari nyapu dulu, itu hal-hal kebiasaan, makanya terbiasa jadi bisa gitu. Jadi nggak usah terlampau juga khawatir, tidak perlu juga takut gitu kan. Jadi selama kita hidup ini bekerjanya sesuai dengan ketentuan aturan, ya lakukan saja. Bapak, kalau sampai sekarang belum ada kepala dinas, berarti kira-kira apa memang karena nggak minat atau memang nanti pas hari hanya akan mendaftar? Makanya ada waktu 2 hari lagi. Jadi kalau 2 hari lagi kan sampai hari Kamis Jumat. Kalau Jumat itu tidak ada, tidak memenuhi persyaratan, akan diperpanjang. Akan diperpanjang sampai kapan Bapak? Ya sampai seminggu lagi minimal. Seminggu lagi minimal. Itu berdasarkan peraturan apa Pak? Enggak peraturan, mau diberi kewenangan aja kita. Kita diberi kewenangan dan ini harus ada pesertanya. Kan kalau tidak ada buat ngapain memperbidding? Makanya dalam rangka supaya ada ya diberi peluang 1, 2, 3 hari lagi lah. Tapi tidak ada Bapak yang memberikan sinyal dari kepala dinas yang nantinya akan mendaftar atau memberikan kode sama Bapak? Ya sebetulnya kalau sih ada aja. Mereka diundang untuk daftar juga hadir. Dinas itu ada berapa? Ada 10 gitu kan, 11 orang. Kalau mengundurkan 1 orang tidak jadi, berarti kan tinggal 10 mereka siap menyatakan untuk hadir, untuk ikut daftar gitu ya. Dan tadi ketika daftar tuh bukan sekedar akan uji nyali, bukan, tapi dalam rangka juga mereka di uji coba baik dari kesehatan, uji coba mempresentasikan dan mampu mengukur sendiri, oh saya mampu nih enggak gitu kan, untuk jadi sekda. Maksudnya banyak hal yang diperoleh ketika mereka sudah masuk ke ranah presentasi, paparan, harus membuat makalah dibuat kan hari itu, dikasih laptopnya, dikasih kertasnya, hari itu dia bikin. Balik sekian jam balik ke ruangan dipaparkan gitu kan. Jadi ya minimal ada arti tentang penyusunan makalah gitu kan. Tapi sejauh ini belum ada Bapak kabarnya kepala dinas akan ikut dalam kompetisi ini? Ada 2-3 orang yang sudah sepertinya oke lah akan ikut gitu. Cuma saya berharap 10 orang lagi harus ikut. 2-3 orang udah memberikan sinyal dari kepala dinas ya? Iya. Jadi saya ingin ya ikut lah, daripada ada orang luar gitu kan yang ikut nanti. Siap. Bapak, kenapa sih harus membentuk pansel sebenarnya kan Bapak Wali Kota? Kalau ini pegang kekuasaan tertinggi kan bisa Ya sebenarnya sebetulnya langsung. pansel itu
menjaga tingkat objektivitas saja. Jadi objektif nggak nih yang dilakukan? Siapa Pak? Ya, selama dia objektif, maka wali kota juga kepala daerah terbantu dengan siapapun orangnya gitu. Dan mereka tinggal menentukan saja. Kalau dulu kan 3 besar itu disampaikan ke pusat gitu kan. Nah, sekarang nggak usah. Pemprov ya Bapak dalam hal ini. Siap. Bapak sejauh ini kalau Bapak sendiri jagoannya siapa nih? Saya nggak punya jagoan, nggak punya anak emas, saya nggak punya putra mahkota. Biar mereka langsung saja nanti kan yang menentukan wali kota. Dan saya pikir sama dengan Pak Wali juga. Pak Wali nggak punya putra mahkota gitu kan, malah juga saya dengar tidak pernah juga cerita-cerita calon-calon, malah ya gurau lah Pak Bima tuh kalau misalnya katanya kadang daftar udah masa kali perpanjang 4 tahun lagi gitu. Ya nggak bisa lah, ini kan bukan cerita kegiatan pribadi, kegiatan organisasi pemerintahan. Iya Bapak ya. Berarti Bapak sampai saat ini belum ada nih kira-kira lobby-lobby politik yang akan dilakukan sama Bapak Wali Kota belum ya Pak? Dan nggak ada ya Pak? Nggak ada calon? Nggak ada, saya nggak punya. Nggak ada calon Bapak ya? Begitu juga orang mungkin nitip-nitip Bapak atau mungkin koordinasi agar dia si A terpilih gitu? Ya, Gitu. belum ada terima. Belum ada terima. Dan belum ada juga Bapak? Belum. Sampai hari ini belum ada yang cerita nitip sekda, itu belum ada. Belum ada ya Bapak? Belum. Karena mereka tahu sekdanya masih ada gitu. Iya Bapak ya. Bapak apa nih yang dilakukan pengawasan agar hal itu nggak terjadi? Kan bisa aja Bapak itu menitip ya kong kali mau maksudnya koordinasi lobby-lobby politik gitu. Bener. Siapa Pak? Kalau saya sih ajarkan kepada teman-teman ya adik-adik lah. Ini kan secara biologis juga jauh di bawah umur saya. Saya sudah sampaikan bahwa untuk jadi sekda itu jauhkan dari ranah politik. Jadi kalau sekarang ada pendekatan politik ke sana kemari, buat saya mendingan jangan. Karena ini akan menjadi rugi sendiri, gitu kan. Sehingga tidak ada nanti jadi sekda punya beban yang berlebihan lah gitu. Moral ya Bapak? Ya, moral. Janganlah siapapun yang jadi udah kita dukung bareng-bareng. Gitu. Pengawasannya apa nih Bapak? Agar hal itu nggak terjadi. Ada Saya di pansel tuh sangat hebat gitu. Pansel tuh Bapak sebagai ketua panselnya ya? enggak. Saya nggak mau saya. Karena kalau saya jadi ketua pansel, saya muncul subjektif, saya muncul. Iya Bapak. Senang si ini karena ini senang badminton dengan saya, senang si ini karena saya senang tenis dengan si ini, senang si ini karena saya suka golf dengan yang bersangkutan. Daripada itu mah jangan. Jangan ya Bapak. Sulit ya Bapak. Tapi Pak, pengawasannya apa nih Bapak? Hah? Pengawasan yang dilakukan Pengawasan untuk agar nggak terjadi titik meniti. ya Kan bisa aja lobby selain lobby Bapak kan bisa aja lobby panselnya ya nggak Pak, panitia panselnya. iya ya. Ya bisa aja manusiawi lah. Tapi selama ini saya pikir teman-teman masih komitmen lah. Saya merasa rasa penghargaan teman-teman masih tinggi. Kemudian ketika juga bicara jangan masih juga banyak tidak dilakukan lah gitu. Jadi saya punya keyakinan bahwa yang tampil siapapun sekarang ya mereka lah yang punya nyali, punya rasa cinta terhadap pemerintahan, kemudian juga tidak pernah membawa-bawa referensi dari orang lain. Ya pernah Bapak. Bapak tadi 3 orang ya Bapak tadi yang sudah mendaftar ya? Ya, Siapa aja? Jabatannya apa aja Bu? Posisi? ya itu apa? Kadis Pemda, Kadis Pendas 1. Yang kedua Bapak? kan ada yang lain. Hah? Ada yang lain. Kan 3 orang yang sudah mendaftar. Kata Sama ke situ satu posisi. Hah? Daftarnya ke situ sama untuk jadi kadis. Jadi Sekda. di sekda. 1 Kadis Pendas 1. Enggak. Yang mendaftar sebagai sekda Profesinya dari apa aja tuh? dari PNS, PPI. Maksudnya PNS apa gitu? Jabatan kepala dinas. kepala dinas. Kan tidak mungkin Febri, tidak mungkin dari kasih. Kan maksudnya yang sekarang mendaftar Bapak jabatannya apa aja? Makanya saya kan belum tahu. Oh bisa. Maksudnya Oke, Bapak. apakah asisten, apakah ini belum tahu.